Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam dalam keadaan haus ilmu, haus iman, haus amal. Saya akan menyampaikan amanah untuk keselamatan agama, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara karena mengganggu perjalanan Anda, perdagangan Anda, kesibukan Anda. Kami di sini numpang dakwah untuk kebutuhan bekal kehidupan dunia dan akhirat. Semoga amal ibadah dan keikhlasan Anda dibalas oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya masukkan ke rahmatan lil alamin. Memang saya sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, berkeinginan mohon sumbangan untuk dakwah keliling NTB dengan seikhlasnya atas redha Allah, Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhirat, dan semua lapisan masyarakat NTB. 2. Siapa yang berdakwah dengan cara berkeliling, lihat foto. 3. Sumbangan dakwah dipergunakan untuk bekal dakwah keliling dan untuk membeli mobil dakwah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman, seagama, dan sekeyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini amanat yang akan menentukan nasib agama, bangsa, dan negara, atau akan menentukan nasib NKRI. Amanat dari Sultan Aulia Rizalul Gaib, Malikul Kusno Cakrabuana, HMR Soekarno. Jangan lagi bicara tentang barang rahasia amanah. Sejarah Islam berhasil karena surat tanpa nama akan muncul dan akan dihibahkan kepada seseorang yang akan duduk di kursi Imam Mahdi. Dari seluruh aset yang ada di seluruh dunia akan menjadi atas nama seseorang, dan penghibahan surat-suratnya pun melalui gaib langsung dari Sultan Aulia Rizalul Gaib, Syekh Haji Malikul Kusno Cakrabuana Soekarno, disaksikan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam dan 7 para malaikat Allah, berikut 7 ratu dari kayangan, 7 ratu bangsa jin. Cukuplah sudah orang-orang amanahku yang ada di seluruh Indonesia. Jangan mimpi mampu mencairkan aset atas namaku. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pedoman hidup untuk melaksanakan dakwah keliling dengan jiwa dan semangat dakwah agama kita sebagai umat Islam yang seagama, seiman, dan sekeyakinan. Mari kita tingkatkan pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat Nabi dan Rasul akhir zaman. Sekarang saya akan menyampaikan keuntungan pengajian atau ceramah dakwah dijalankan, atau apabila dakwah dijalankan. Keuntungan dakwah dijalankan oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. 1.
menjadi asbab hidayah di seluruh alam turun ke bumi. 2. Orang-orang akan mengamalkan agama dan sunnah-sunnahnya, tidak dianggap aneh dan asing. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan keberkahan dari langit dan dari bumi. 4. Di mana saja orang-orang senantiasa membicarakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di darat, di laut maupun di udara, sehingga orang-orang berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Umat manusia akan mampu mengucapkan kalimat tauhid ketika meninggalkan dunia. 6. Orang-orang akan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Orang-orang akan masuk jannah secara berjamaah lebih awal daripada umat-umat terdahulu. 8. Manusia akan dibangkitkan dengan wajah bercahaya sebagaimana wajah para nabi alaihissalam. 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi minum dari air telaga Kautsar langsung dengan tangan beliau sendiri. Kesembilan tersebut di atas perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat beriman, mumpung kita sama-sama masih punya iman. Marom 27 Agustus tahun 2018. Penyusun penulis Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin. Kerugian apabila pengajian atau ceramah dakwah ditinggalkan. Kerugiannya: 1. Tertangguhnya hidayah Allah SWT yang turun. 2. Orang-orang akan meninggalkan agama. 3. Laknat Allah SWT turun sehingga muamalah masyarakat dan akhlak menjadi rusak. 4. Yang makruh dianggap mungkar dan yang mungkar dianggap makruh. 5. Orang-orang tidak lagi mengenal Allah SWT dan alam akhirat. 6. Orang-orang yang kuat imannya menjadi lemah dan yang lemah imannya akan menjadi murtad. 7. Orang-orang non-muslim enggan memeluk Islam. 8. Muncullah nabi-nabi palsu yang banyak sekali pengikutnya, sebagaimana para artis olahragawan, politikus, dan lain sebagainya. 9. Orang-orang kafir atau negara kapitalis menyerang umat Islam dalam bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. 10. Bahkan 2 bencana menjadi kalau hidayah tertangguh, seperti bencana alam dan bencana kemanusiaan, seperti apa yang terjadi di daerah kita sekarang ini. 11. Marilah kita bersama-sama untuk berbuat taubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan sewaktu masih hidup. Ke-11 hal tersebut sudah jelas dan terang dan nyata pada kejadian yang sekarang ini. Menyusun penulis Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi. Percaya dengan tidaknya percaya, yang penting saya sudah menyampaikannya lewat HP, video, dan YouTube. Sekarang saya akan nyalakan lampu untuk rahmatan lil alamin. 1. Lampu sholat adalah bersuci. 2. Lampu pembukaan haji adalah ihram. 3. Lampu kebajikan adalah kejujuran. 4. Lampu surga adalah tauhid. 5. Lampu ilmu adalah bertanya dan mendengar. 6. Lampu kemenangan adalah kesabaran. 7. Lampu nikmat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Lampu kewalian adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zikir.
9. Lampu keberuntungan adalah takwa. 10. Lampu taufik adalah harap dan cemas kepada Allah SWT. 11. Lampu dikabulkan adalah doa. 12. Lampu akhirat adalah suhud di dunia. 13. Lampu keimanan adalah tafakkur memikirkan alam ciptaan Allah. 14. Lampu hidupnya hati adalah tadabbur Al-Quran, menghayati, meresapi isi kandungan Al-Quran. 15. Lampu memperoleh rahmat adalah ihsan. 16. Lampu rezeki adalah usaha bersama, istighfar dan takwa. 17. Lampu kemuliaan adalah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. 18. Lampu persiapan akhirat adalah pendeknya angan-angan. 19. Lampu semua kebaikan adalah keinginan terhadap Allah SWT dan kampung akhirat. 20. Lampu semua kejelekan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. 21. Lampu kebahagiaan berumah tangga adalah mendapat redha Allah SWT dan kedua orang tua. 22. Lampu ketenangan lahir dan batin adalah zikir pada Allah. 23. Lampu keikhlasan adalah memohon pada Allah SWT untuk dibuat hati menjadi ikhlas. 24. Lampu kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mendapat cinta dan redha Allah SWT. 25. Lampu keamanan lahir dan batin dan akidah adalah percaya kepada Allah SWT dan mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Demikianlah lampu yang saya sampaikan dari pengeluaran seorang wali yang disebut Waliullah Keramat Api, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Waliullah yang disebut rekeket itu. Itulah rekeket itu artinya banyak-banyak bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itulah yang dimaksud dengan rekeket, banyak-banyak tobat. Sekarang wali kedua bagian keramat air, dia akan menyampaikan 12 syair wasiat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pendiri NBDI, NW dan Yayasan Pendidikan Hansamwadi Pondok Pesantren Darul Naim NW Pancor nomor 5 NTB. Dia beramanat, inilah ucap ayahanda pada nanda semuanya, anggota NW tercinta untuk diingat selama-lamanya. Hidup di dunia fana ini hanya sementara, akan pindah ke alam bako, janganlah sampai celaka. Amanat guru diingat ataupun harus dicatat agar hidupmu selamat dunia sampai akhirat. 4. Tuhan pun memberi selamat terhindar dari maksiat, nanti di hari kiamat jauh dari laknat. 5. Kuatkan iman dan takwa, tanamkan di dalam dada, janganlah berputus doa memohon pada Pencipta. 6. Supaya iman dijaga dari godaan angkara, setan iblis pendurhaka cari iman di neraka, mencari teman di neraka. 7. Tak gampang bertahan iman, ibarat bara di tangan, dari banyaknya cobaan ada iman dilepaskan. 8. Pada hari penentuan, imanlah dari taruhan kita, dan menghadap Tuhan janganlah dapat siksaan. 9. Rayuan harta dan benda ataupun yang mempersona bisa membuat kau lupa tuntutan Nabi dihina. 10. Anggota NW semuanya haruslah tetap waspada, janganlah silau di mata, diri ingkar tak terasa. 11. Nahdlatul Watan berdiri mengabdi Rabbul Izzati, mendidik putra dan putri taat perintah ilahi. 12. Sekian sahir wasiatku sebagai tanda cintaku dengan setulus hatiku serta iringan doaku. Hanya 2 wali yang beramanat untuk rahmatan lil alamin dari Pulau Lombok. Kedua wali ini dia memiliki nasihat yang mahal untuk kita semua umat akhir zaman.
Apakah yang dimaksud dengan nasihat yang mahal ini? Saya akan baca. Nasihat yang mahal untuk kita semua umat akhir zaman. 1. Cintailah dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain. Cintailah harga diri sebelum dihargai oleh orang lain. 3. Cintailah jati diri agar kamu mengetahui ilmu yang sejati dalam diri. 4. Cintailah keluargamu sendiri sebelum mencintai keluarga orang lain. 5. Cintailah tetanggamu sendiri sebelum mencintai tetangga orang lain. 6. Cintailah masyarakatmu sendiri sebelum mencintai masyarakat orang lain. 7. Cintailah agamamu sendiri sebelum mencintai agama orang lain. 8. Cintailah bangsamu sendiri sebelum mencintai bangsa orang lain. 9. Cintailah negaramu sendiri sebelum mencintai negara orang lain. 10. Cintailah Allah sebagaimana Anda mencintai Rasul. 11. Cintailah presidenmu sendiri sebagaimana mencintai dirimu sendiri. 12. Cintailah menterimu sebagaimana Anda mencintai dirimu sendiri. 13. Cintailah gubernurmu sebagaimana Anda mencintai bupatimu. 14. Cintailah wali kotamu sebagaimana Anda mencintai negaramu. 15. Cintailah haus ilmu agar Anda mempunyai ilmu sebagaimana orang-orang tersebut di atas. 16. Cintailah Al-Quran sebagaimana Anda mencintai Al-Hadis Rasulullah SAW. Hormat saya Sahrin, pensunan Dinas Dispora NTB, Al-Mahdi Imam Mahdi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, saya sebagai Al-Mahdi Imam Mahdi akan menyampaikan kerahasiaan rahmatan lil alamin. Yang saya sampaikan ini adalah tanda-tanda dunia akan kiamat. Tanda-tanda kiamat ada 20 dari segi ilmu kewalian dan kenabian dan kerasulan. Wali gempa bumi Nagasaki Banyuritmas, Gunung Rinjani Permai mengatakan kepada masyarakat beriman ada 20 tanda-tanda kiamat. 1. Matahari terbit dari barat. 2. Manusia tidak lagi mensuarakan kebenaran. 3. Perempuan menyamar seperti laki-laki. 4. Perbuatan zina dianggap biasa dan dilakukan secara terang-terangan. 5. Para ulama bohong semua, tidak bisa dipercaya lagi oleh semua lapisan masyarakat beriman. 6. Manusia sudah tidak beriman lagi. 7. Perempuan tidak menutup aurat lagi seperti hewan. 8. Manusia saling bermusuhan. 9. Adu domba di mana-mana. 10. Manusia tidak melakukan perintah Allah SWT dan Rasul. 11. Istri tidak mau mendengarkan nasihat suami. 12. Matahari sedengkal sangat dekat. 13. Goncangan ilmu dalam hidup berbangsa dan bernegara. 14. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, yang enak menjadi tidak enak, yang pahit menjadi manis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, tolong diperhatikan tanda-tanda kiamat tersebut. 15. Banyak yang tidak ingat kepada Allah SWT, apalagi perintahnya dan larangannya tidak dihiraukan lagi. 16. Banyak para pendakwah, apa yang didakwahkan tidak ada yang memperhatikannya. 17. Banyak terjadi perbuatan yang tidak terpuji
perbuatan maksiat merajalela. 18. Banyak terjadi huru-hara yang kita tidak tahu sumbernya. Huru-hara itu terjadi di mana-mana. 19. Manusia jika diberikan ilmu tidak ada yang mau memperhatikannya. 20. Bila alam mau berbicara atau bila alam mulai berbicara, termasuk juga tanda-tanda kiamat. 20. Sifat-sifat manusia sabar dan sadar. Tanda-tanda kiamat kan dimaksud, rupa-rupanya ingin menjadi naga kewalian. Naga akan menggali rahasia kelanjutan yang 20 ini. Mungkin ada tambahannya lagi pada waktu tertentu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Sekarang sesudah muncul virus corona ini, sudah hampir-hampir syariat Islam dalam keadaan kebingungan. Dulu pada zaman Rasulullah SAW menyebarkan agama, apa katanya? Awaludin ma'rifatullah. Pertama-tama kita mengenal agama atau mengenal Allah harus melalui 4 jalan. Pertama, 1. Ma'rifatullah. 2. Hakikatullah. 3. Tarekatullah. 4. Syariatullah. Ini yang sebenarnya yang kita pakai oleh semua umat yang rahmatan lil alamin dulu. Tetapi karena ada gejolak pada waktu terjadi peperangan antara umat Rasulullah dengan kaum jahiliyah atau kaum Quraisy, maka dirubah menjadi jalan untuk mengenal Allah semakin tertutup jadinya. Kalau sudah jalan kita mengenal agama sudah tertutup, jalan mengenal Allah sudah tertutup, jadi inilah akibatnya. Jadi sulit untuk memanusiakan manusia pada zaman sekarang ini. Lebih mudah membinatangkan manusia pada zaman sekarang ini karena diambil dari syariat duluan. Pertama, syariat Islam atau syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, ma'rifatullah. Inilah yang bikin umat manusia menjadi sesat sehingga tidak mengenal Allah dan mengenal agama, apalagi mengenal diri sendiri. Sesuai dengan pertanyaan saya pada malam pengajian, Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui Allah, ia akan mengetahui dirinya. Dan barang siapa mengetahui diri, ia akan mengetahui Allah. Tetapi pertanyaan saya, diri yang mana yang dimaksud? Apakah diri yang nyata atau diri yang gaib? Inilah belum dipecahkan oleh Ustaz yang memberikan pengajian oleh Ustaz Idrus. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, maka sekarang karena munculnya Al-Mahdi, Imam Mahdi, mulai diambil oleh semua umat Islam sebangsa dan setanah air. Mulai kita ambil awaludin ma'rifatullah. Pertama-tama kita mengenal Allah, mengenal Rasul Allah, mengenal agama harus mulai dari 1. Ma'rifatullah, 2. Hakikatullah, 3. Tarekatullah, 4. Syariatullah. Jadi makrifat yang paling tinggi. Tetapi ilmu makrifat ini ibarat pohon kayu yang semakin tinggi, pohon kayu semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh makrifatullah. Tetapi kita dekat kepada Allah dan Rasul. Sedangkan Allah lebih dekat daripada urat leher. Sekarang saya akan jelaskan tentang syariat Islam melalui corong ini atau melalui HP ini untuk disampaikan ke rahmatan lil alamin.
Kalau syariat Islam dienteng-entengkan, diremeh-remehkan, dilale-lalekan, dispoya-poyakan, manusia batangan wanita dan manusia batangan pria. Oleh manusia batangan, apa arti kita semua sebagai manusia batangan tidak mentaati perintah Allah dan Rasul, serta menjauhi semua larangan keduanya itu? Perintah dan larangan keduanya itu berada dalam syariat Islam. Oleh karena itu, jangan dienteng-entengkan syariat Islam itu sebagai akar. Kalau pohon akarnya kuat, batangnya tidak akan tumbang. Itulah syariat Islam, syariat Rasulullah. Jangan sekali-kali ingkar dan membangkang terhadap syariat Islam. Syariat Islam apa yang tercantum di dalam rukun Islam yang kelima dan rukun iman yang keenam. Tetapi supaya lebih jelas, seharusnya ma'rifatullah dulu, baru syariat Islam. Sekarang bagaimana jalannya untuk membangun manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara? Tidak melalui syariat Islam, harus melalui ma'rifatullah. Karena pertama-tama kita mengenal agama atau mengenal Allah melalui ma'rifatullah. Beginilah penjelasan yang disampaikan oleh Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin Al-Mahdi, Imam Mahdi. Sekarang masalah 3. Sangat mendalam, 3 dan sangat berarti. Apa keterangan 3? Isi masyarakat Bapak Kamarudin. Ayah, sebagai ayah, isi surga malaikat Ridwan, ayah, penyusun penulis Syahrin. Dunia menjadi isi masyarakat yang sah karena dengan adanya yang 3. 1. KTP, kartu tanda penduduk di dunia wajib ada, baru tinggal di masyarakat. 2. Tiket apabila naik pesawat terbang untuk mencapai suatu tujuan wajib ada. 3. Paspor apabila mau tinggal lama di salah satu negeri di dunia wajib ada. Itulah pembahasan dunia. Sekarang ketiga ini berada di dunia. Untuk akhirat pun juga 3. Akhirat menjadi isi surga yang sah karena dengan adanya yang 3. 1. KTP akhirat supaya bisa diterima dikubur oleh ayah sehingga langsung masuk surga. 2. Tiket akhirat apabila naik pesawat ke rombatan mayit untuk menuju surga, serahkan tiket kepada ayah, baru bisa disetujui masuk surga, masuk surga. 3. Paspor akhirat. Bila sudah berada di dalam, serahkan paspor kepada ayah supaya selamanya di surga bersama-sama ayah dengan bidadari surga. Reda Allah SWT di dunia dan reda Allah ketiga sebut di atas wajib ada. Inilah jalannya reda Allah di dunia dan reda Allah di akhirat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Sekarang kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada zaman sekarang ini perlu juga saya sampaikan. Kesulitan bangsa dalam menghadapi dunia global, berbicara soal PKI. Dalam menghadapi dunia global, PKI sudah tidak ada lagi. Sudah dibumyangutkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Cuma yang masih berurat dan berakar adalah perilaku. Coba kita pikirkan bersama-sama keadaan situasi sekarang ini. Perbuatan manusia melebihi cara PKI. Apalagi sekarang ini istilah hidup itu suatu perbuatan. Perbuatan yang mana?
yang dimaksud tentu perbuatan yang baik dan yang buruk. Menurut Amin Rais, PKI bisa tumbuh dan jadi besar di Indonesia karena ada beberapa sebab. Pertama, komunisme internasional memang sangat kuat, di mana kita ketahui bersama bahwa jaringan-jaringan internasional komunis itu banyak sekali membantu pertumbuhan komunisme di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sedangkan reformasi timbul dari Amin Rais untuk perubahan. Tetapi kenyataannya keadaan situasi sangat buruk sekali, cocok benar bahwa keadaan situasi sekarang ini sudah melebihi cara PKI atau perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam pembangunan untuk membangun pembangunan. 1. Bagaimana cara kita mengatasi segala bentuk adu domba komunis? 2. Bagaimana cara kita mengatasi penyalahgunaan narkoba? 3. Bagaimana cara kita mengatasi segala bentuk maksiat? 4. Bagaimana cara kita mengatasi segala bentuk kejahatan? 5. Bagaimana cara kita mengatasi PKI bertaduk agama? 6. Bagaimana cara kita mengatasi PKI berkedok pendidikan? 7. Bagaimana cara kita mengatasi PKI yang menyusup? 8. Bagaimana cara kita mengatasi PKI yang menghantu? 9. Bagaimana cara kita mengatasi PKI yang berbabi buta? 10. Bagaimana cara kita mengatasi eksekusi mati dan apa itu rahasianya? 11. Bagaimana cara kita mengatasi kejahatan premanisme dalam menghadapi dunia global? 12. Bagaimana cara kita mengatasi kerusakan akhlak dalam menghadapi dunia global? Hormat penyusun Syahrin, pensiunan Dinasti Pura NTB, Al-Mahdi Imam Mahdi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Kita ini dalam keadaan iman kita dalam keadaan telanjang. Iman yang telanjang ini perlu membutuh pakaian bagaikan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir membutuhkan pakaian. Begitu juga iman kita ini. Iman kita ini sedang sakit dan telanjang. Mengapa saya bilang iman kita ini sedang sakit? Gimana kita obatnya iman yang sakit ini? Iman yang sakit ini harus diobati dengan dakwah, baru menjadi sembuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, iman kita yang telanjang ini akan membutuhkan apakah pakaian iman? Apakah itu iman? Apakah pakaian iman? Apakah buah perhiasan iman? Apakah buahnya iman? Apakah landasan iman? Apakah kedudukan iman? Ini semua umat Islam harap untuk mengetahuinya, supaya bisa dengan iman yang sekecil ini dapat kita menjerumuskan. Jika tidak mengetahui yang diimani, landasan, buahnya iman, semua tidak diketahui. Oleh karena itu, saya akan memberikan jawaban yang secara jelas dan terang sesuai dengan keterangan Raden Ajeng Kartini yang mengatakan habis gelap terbitlah terang, dan keterangan Rasulullah SAW keluar dari alam gelap menuju alam terang. Sekarang dari Al-Mahdi, Imam Mahdi akan menyampaikan tentang apa itu iman. Iman adalah meyakini tentang adanya Allah, tentang adanya hari kemudian, yaitu hari akhirat. Itu yang dimaksud dengan iman. Apa pakaian iman? Pakaian iman itu adalah bertakwa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan berpikir kepada Allah. Bertakwa kepada Allah inilah kalau kita gali dari ujung bumi sampai ujung langit, tak akan habis-habis. Walaupun kalimat bertakwa kepada Allah itu sedikit
sekali sikatnya. Sekarang apa perhiasan iman? Perhiasan iman adalah malu. Malu tidak melaksanakan perintah Allah. Malu tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Malu tidak melaksanakan ibu bapak. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Sekarang apa buahnya iman? Buahnya iman adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Berbicara soal ilmu, walaupun semua daun-daun kayu dijadikan kertas, cabang-cabang kayu dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, ilmu Tuhan tak akan habis-habis untuk digali oleh daya pikir manusia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Apa-apa yang saya dakwahkan ini harus mampu untuk menerjang, menerobos, dan mengerti dan paham serta menghayati yang sedalam-dalamnya. Semakin dalam ilmu, semakin dalam juga cobaannya. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi juga cobaannya. Apalagi dengan munculnya virus corona pada tahun sekarang ini, masih bagaimana untuk kelanjutannya. Sedangkan virus corona ini membawa oleh-oleh yang sangat menakutkan. Apa oleh-oleh daripada virus corona ini? 1. Umat diberikan rasa takut. Umat diberikan rasa gelisah. 3. Umat diberikan rasa cemas. 4. Umat diberikan rasa menangis. 5. Umat diberikan rasa sedih. 6. Umat diberikan mau menang sendiri. 8. Umat diberikan mau main hakim sendiri. Umat diberikan rasa dijajah. 9. 10. Umat diberikan rasa mau diperbodoh. Inilah oleh-oleh yang kita peroleh dari virus corona ini, yang mempunyai intisari cuci tangan, pakai masker, dan mengatur jarak. Inilah poin yang 3 ini. Sedangkan cuci tangan itu yang dirahasiakan mengambil air wudhu. Sedangkan masker itu sebenarnya tidak perlu ditutup. Itu untuk melindungi kotoran-kotoran, debu-debu yang berhamburan di alam rahmatal lil alamin. Sedangkan jarak dekat ini perlu kita dekat, karena Allah lebih dekat daripada berat leher. Tidak perlu berjauhan, tetapi karena permainan politik untuk menutup rahasia sholat, apakah untuk kelanjutan rahasia sholat ini apakah akan ditutup atau tidak apabila Al-Mahdi akan muncul? Bagaimana keadaan manusia, membangun akhlak pada akhir-akhir kemunculan Al-Mahdi nanti pada akhir zaman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, marilah kita camkanlah baik-baik bagaimana cara kita memanusiakan manusia pada zaman sekarang ini, bukan membinatangkan manusia. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia Pancasila pada zaman sekarang ini, bukan membinatangkan manusia Pancasila. Marilah kita bersama-sama sebagai umat yang rahmatan lil alamin. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki akidah, untuk memperbaiki tauhid, untuk memperbaiki keilmuan, dan untuk memperbaiki keimanan. Budi pekerti, sopan santun, tutur kata, tata krama, hukum, adat istiadat. Inilah yang perlu kita perbaiki agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam negara Pancasila, negara hukum, negara Pancasila, dan untuk keselamatan NKRI yang kita cintai. Dengan jerih payah Presiden Soekarno, presiden pertama sebagai akar sejarah, untuk menegakkan NKRI, sekarang harus kita pelihara dengan baik,
sebagaimana kita memelihara diri kita sendiri. Itulah harapan untuk rahmatan lil alamin. Jangan sampai Indonesia ini terjadi perpecah belahan, adu domba, saling fitnah dengan fitnah antara presiden yang satu dengan yang lain, antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. Marilah kita jaga keselamatan NKRI sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada segenap umat yang lagi menunggu dengan ikhlas dan sabar untuk munculnya para tokoh-tokoh dan kesatria-kesatria yang terpilih di akhir zaman. Sungguh tidak mudah menjadi orang yang terpilih di akhir zaman ini, karena segala yang besar harus dimulai dari yang terkecil. Jangan pernah menyangka, mengharap segala yang besar itu akan cepat terwujud. Sebelum dimulai dari yang terkecil. Apakah yang terkecil itu? Segala yang besar itu harus dimulai dari 3M. 1. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai saat ini juga. Nah, ketahuilah, wahai para umat yang menunggu dan menanti, hal yang terbesar, hal yang terpenting tidak akan pernah terwujud jika kita tidak memulai dari yang terkecil. Yang besar itu tidak akan pernah langsung muncul, langsung Allah berikan tanpa melihat usaha kita yang terkecil dulu, sehingga petunjuk untuk orang-orang yang terpilih harus dimulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri, yaitu harus melangkah setapak demi setapak untuk melakukan dakwah, baik dakwah keliling maupun dakwah online. Mulai dari hal yang terkecil, yaitu dengan dakwah keliling, dan diperintahkan oleh petunjuk untuk meminta sumbangan. Sumbangan untuk apa? Untuk pembangunan kantor pemerintahan Islam sejati hidup.
Jadi sepertinya Allah ingin melihat bukti nyata akan kerja kita dari hal terkecil dulu. Baru amanah besar itu, baru harta amanah Allah yang besar itu dari berbagai penjuru, baik dari darat, baik dari laut, baik dari langit, akan diberikan Allah. Jadi jangan pernah mimpi untuk Allah langsung memberikannya ya. Jadi kita awali dari hal terkecil dulu, baru menjadi besar. Nah, ada 3 kunci yang sudah diterima oleh para tokoh-tokoh terpilih, dan kunci yang telah diterima itu masih kunci di alam gaib. Setelah gaib tentu akan jadi nyata. Adapun kunci-kunci itu antara lain adalah 1. Kunci ilmu, 2. Kunci harta amanah, 3. Kunci kerajaan. Kunci harta amanah tidak akan pernah terbuka atau diberikan bila kunci ilmu tidak dilaksanakan dahulu. Karena kunci ilmu di sana kita akan bisa mengenal pemilik harta amanah. Bagaimana harta amanah akan diberikan langsung tanpa kita bisa mengenal pemilik harta amanah tersebut, yaitu Allah Rabbi. Jadi kita buka kunci ilmu dulu, baru harta amanah berlanjut ke kunci kerajaan akan diberikan Allah. Untuk itu, bagi siapa saja yang terbuka hatinya untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan kantor pemerintahan Islam sejati hidup, silahkan berpartisipasi karena Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.